Salam saudara kekasih dalam Tuhan. Kita bersyukur boleh beribadah hari Minggu ini. Dan saya boleh bersyukur karena diberikan kesempatan hari ini untuk menyampaikan firman kepada saudara dalam jalur online ini. Salam dari saya dari Kota Medan kepada jemaat yang ada di GKRI Surabaya. Kiranya firman Tuhan yang diberitakan hari ini menjadi berkat bagi semua jemaat. Sebelum kita dengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena kemurahan hati-Mu yang luar biasa bagi kami. Boleh kami rasakan bahkan sampai detik ini. Kami berterima kasih karena keadaan pandemi yang sedang melanda bangsa kami dan sekian bangsa yang ada di dunia. Di tengah-tengahnya kami tetap merasakan perlindungan, pemeliharaan yang baik dari Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk semuanya itu. Dan lebih dari itu kami bersyukur karena Engkau memberikan hidup bagi masing-masing kami, bahkan memberikan kemerdekaan yang sejati bagi kami. Dilepaskannya hidup kami dari cengkraman dosa. Semuanya karena kasih karunia Tuhan. Hari ini Tuhan, saya berdoa, biarlah dengan hati yang bersuka kami boleh merindukan firman Tuhan, menjadi penuntun utama bagi hidup kami, menjadi kekuatan yang baru bagi hidup kami, sehingga jemaat-Mu yang ada di kota ini Tuhan, di kota Surabaya, mereka mengalami pertumbuhan iman, tetap tegar, sekalipun keadaan yang dihadapi keadaan yang tidak mudah. Urapi hamba-Mu, pakai hamba-Mu untuk menyatakan isi hati-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan siap dengar firman Tuhan. Haleluya. Amin. Nah, salam saudara, sekali lagi saya menyapa kita. Kita bersyukur bahwa sampai hari ini kita masih ada dalam keadaan yang baik. Saudara semua ada dalam keadaan sehat, sekalipun sekian banyak protokol yang kita harus ikuti, tetapi biarlah protokol-protokol ini menjadi kebiasaan kita mampu beradaptasi terhadapnya, sehingga kita tetap bisa menjalani hari-hari kita dalam keadaan yang baik, walaupun virus ada di sekitar kita, tetapi saudara dan saya boleh melewati semuanya dengan kesehatan, dengan kekuatan yang datang dari Tuhan. Nah, hari ini tema yang diberikan ke saya adalah upah dosa ialah maut. Saya mau kita membaca satu ayat dari surat Roma pasal 6 ayat yang ke-23. Silakan saudara buka Alkitabnya di rumah masing-masing atau mungkin yang ada di gereja ini. Kita buka dari surat Roma pasal 6 ayat 23 dan saya akan membacakannya kepada setiap kita. Di sana dikatakan, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi dikatakan sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Nah, saudara terkasih dalam Tuhan, dosa itu adalah sesuatu yang sangat serius. Kalau kita melihat masalah besar dalam hidup ini adalah bukan soal ekonomi saja. Masalah besar dalam hidup ini bukanlah soal kehidupan saja, atau bukan hanya soal virus yang sedang ada di depan mata kita hari ini. Tetapi kita harus mengerti bahwa sebenarnya masalah yang paling serius dalam hidup ini adalah dosa. Virus corona yang sedang melanda bangsa kita dan bangsa-bangsa di dunia, saudara, itu hanya mampu menggiring saudara ke rumah sakit
atau paling banter menggiring kita ke kuburan. Tapi Anda tahu, dosa itu bisa memindahkan alamat kekal kita. Dosa itu bisa memindahkan saudara ke alamat yang mengerikan di masa kekekalan, yaitu neraka yang menyala-nyala. Itu sebabnya setiap saat kita mesti tersadar, apalagi dalam situasi seperti ini, dalam goncangan seperti ini, biasanya ini dipakai oleh iblis untuk menjatuhkan hidup anak-anak Tuhan, untuk melumpuhkan hidup kita dengan berbagai kejatuhan demi kejatuhan. Makanya kita bersyukur hari ini kalau pemberitaan firman Tuhan hari ini bertemakan upah dosa ialah maut, adalah sebagai sesuatu untuk membukakan mata kita untuk tetap tersadar. Kita tidak menjadi lost control, lepas kendali di tengah-tengah keadaan pandemi ini. Saudara dan saya sebagai umat Tuhan, kita tidak bisa terhisap dengan keadaan ini. Walaupun keadaannya menjadi kacau balau, tetapi saudara dan saya tidak boleh bermain-main dengan yang satu ini. Kita harus tetap berdiri teguh dalam kehidupan iman kita di dalam Yesus. Dan saudara harus jeli dan peka terhadap tawaran-tawaran yang datang dari iblis di tengah-tengah goncangan hidup yang hebat ini. Upah dosa ialah maut, saudara, membangkitkan rasa ucapan syukur kita. Dengan saudara mengerti bahwa upah dosa ialah maut, maka bagian ini membangun supaya saudara dan saya semakin melimpah dalam ucapan syukur, membangun hidup bersyukur kita. Kenapa, saudara? Karena maut itu sangat mengerikan. Ada banyak orang yang salah persepsi menerjemahkan maut. Jadi saudara, ada perbedaan yang sangat tajam antara mati dengan maut. Maut itu tidak sesederhana kematian. Sebab kalau ada orang mati itu tidak akan merasakan sakit apa-apa. Tapi maut itu, saudara, adalah keadaan yang lebih ngeri dari kematian. Karena orang itu dalam kesadaran dan menikmati hukuman yang mengerikan. Coba saudara perhatikan ini. Kalau ada orang sakit atau orang yang banyak utangnya lalu pada tingkat stres yang sangat tinggi akhirnya dia bunuh diri, maka orang yang sudah mati itu tidak akan pusing lagi dengan utangnya. Orang yang sudah mati itu tidak akan merasakan sakit apa-apa lagi. Itu namanya mati. Tapi Anda harus tahu apa itu maut menurut kacamata Alkitab. Maut itu adalah orang yang sudah mati dibangkitkan. Orang yang sudah mati dibangkitkan dan tidak bisa mati lagi. Dan orang yang sudah mati dibangkitkan ini akan masuk kepada neraka yang menyala-nyala, lautan api yang menyala-nyala, sampai kekekalan dalam kesadaran. Itulah maut. Jadi saudara, maut itu tidak sama dengan mati. Tapi Anda tahu, dahsyatnya dosa tidak mampu mematikan kasih karunia Allah. Karena dalam ayat ini tadi dikatakan, tetapi kasih karunia Allah adalah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Dan itu sudah bekerja dalam hidup saudara dan saya ketika engkau mengambil keputusan percaya kepada Yesus. Inilah alasannya, saudara, mengapa kita menjadi orang-orang yang termasuk bilangan orang yang mengucap syukur dalam hidupnya.
Karena mata kita sudah melihat betapa ngerinya upah dosa itu. Dan kengerian upah dosa itu oleh darah Yesus, saudara dan saya telah dilewatkan dari kengerian yang hebat itu, dari maut yang mengerikan itu. Dan ini adalah dasar bagi saudara dan saya bangkit menjadi orang yang hidup dengan ucapan syukur dalam keadaan apapun juga. Ketika engkau mengerti betapa dahsyatnya upah dosa, maka dengan sendirinya engkau akan tahu bagaimana caranya mengucap syukur kepada Tuhan. Saudara, Yesus pernah menyampaikan satu perumpamaan kepada Simon Petrus ketika ada seorang perempuan yang berdosa, yang menurut kebanyakan orang pada saat itu dosanya udah paling hebat. Dan dia datang menyeka kaki Yesus dengan memecahkan buli-buli yang di dalamnya ada minyak yang mahal, saudara. Dan di sana Yesus mulai mengajari para murid, terutama Simon Petrus. Yesus berbicara dalam perumpamaan tentang orang yang berutang banyak. Dalam bentuk pertanyaan dia berkata kepada Petrus, Petrus, ada dua orang yang berutang. Yang satu 500 dinar dan yang satu 50 dinar. Saudara bisa baca ini dalam Lukas pasal 7 ayat 41 sampai 43. Dan kedua-duanya, saudara, mereka tidak mampu membayar utangnya. Maka karena mereka tidak mampu membayar utangnya ini, maka orang yang berpiutang itu menganggap lunas utang mereka. Lalu Yesus bertanya kepada Petrus, menurut kamu Petrus, manakah yang akan lebih mengasihi tuan itu? Yang utangnya sedikit atau yang utangnya paling banyak? Singkat saja Petrus langsung menjawab, dia berkata, pasti yang paling banyak utangnya, Guru. Karena banyak utangnya tiba-tiba dilunaskan, dibersihkan, saudara. Saya percaya kegirangan yang luar biasa lahir dari orang yang banyak utang ini. Dan hari ini saudara dan saya coba bayangkan dahsyatnya maut itu. Tidak ada apa-apanya dengan utang 500 dinar. Saya rasa maut itu lebih berat dari utang 500 dinar. Dan kalau saudara mengerti ini, dahsyatnya maut itu, dan Anda sudah dilepaskan dari sana, sudah dilunaskan hukuman itu dari hidup saudara dan saya, maka saya percaya syukur kita akan lebih hebat dari satu orang yang utangnya 500 dinar ini. Saudara dan saya, banyak orang membangun ucapan syukurnya hanya karena hal-hal lahiriah. Bersyukur karena sebuah kesuksesan, bersyukur karena usaha yang lancar, mencapai cita-citanya, pemeliharaan setiap hari yang cukup. Itu tidak salah kalau orang bersyukur karena semua kebaikan yang kita alami, tidak salah. Tapi itu tidak boleh menjadi dasar utama ucapan syukur kita, karena itu dasar yang sangat rapuh adanya. Karena kita tahu hidup kita ini bagaikan roda, ada musimnya, ada masa paceklik, ada masa panen. Berputar-putar saudara, ada hujan, ada gersang, ada kemarau. Nah, kalau kita membangun ucapan syukur kita dengan dasar sesuatu yang bersifat lahiriah seperti itu, maka tiba gilirannya kalau engkau menghadapi masa sulit, betapa sulitnya mengucap syukur kepada Tuhan. Tetapi berbeda saudara, kalau kita membangun ucapan syukur kita bukan karena apa yang kita dapat,
bukan karena apa yang kita alami, bukan karena apa yang kita capai, tetapi kita membangun ucapan syukur kita karena di Golgota Yesus sudah menyelesaikan dosa saudara dan saya, dan itu adalah dasar berpijak ucapan syukur yang paling kokoh. Sehingga dalam keadaan apapun juga, termasuk keadaan pandemi ini, tidak bisa mencuri hati bersyukur Anda. Karena sekalipun usahamu tergoncang, penghasilanmu bermasalah, keadaanmu mungkin sakit karena pandemi ini, itu tidak mampu mencuri hatimu untuk bersyukur. Karena kenapa? Hati bersyukurmu tidak dibangun di atas dasar yang bersifat lahiriah, tidak dibangun berdasarkan atas apa yang dilihat oleh mata, tetapi dasar ucapan syukurmu karena engkau telah beroleh penebusan dari maut oleh karena kematian Yesus di atas kayu salib. Dosa saudara dan saya telah ditebus. Mari jemaat Tuhan tetap bangun hidup ucapan syukur di tengah-tengah kesulitan seperti ini. Hal yang lain saudara, mengerti upah dosa itu ialah maut, adalah menjadi benteng bagi hidup kita untuk menjaga hidup kita dalam kekudusan, membentengi kita untuk tetap konsisten dalam kebenaran. Ada satu istilah umum yang sering kita dengar saudara, jangan coba-coba bermain dengan api. Istilah ini adalah istilah yang menggambarkan sesuatu yang sederhana, betapa kita harus menjaga diri kita dari dosa. Karena kenapa? Dalam kekristenan saudara tidak menganut paham dosa besar dan dosa kecil. Jadi kita tidak boleh bermain-main dengan dosa, sekecil apapun bentuknya, karena semua akan dipertanggungjawabkan. Memang saudara dan saya, kita diselamatkan itu bukan karena kudusnya kita, bukan karena mampunya kita menjaga kekudusan kita, tapi kita diselamatkan oleh karena kasih karunia Allah. Tapi jangan lupa, efek dari keselamatan itu adalah kekudusan hidup. Orang yang sudah diselamatkan pasti akan tahu bagaimana caranya menjaga kekudusan hidupnya. Nah saudara, hati-hati di pandemi ini. Banyak orang menghalalkan segala cara hanya untuk bisa bertahan hidup. Karena ingat, keadaan terdesak itu bisa membuat orang kompromi, mengambil jalan tengah, mencuri jalan yang abu-abu, supaya bisa bertahan hidup. Tapi saya berdoa saudara dan saya tetap konsisten dalam kebenaran. Mari kita lihat dosa sekecil apapun sebagai sesuatu yang sangat mengerikan. Saudara, kita belajar dari peristiwa Adam dan Hawa. Banyak orang bingung dengan cara Tuhan mendidik Adam dan Hawa ketika mereka jatuh dalam dosa. Dan kalau kita mengukur dosa yang mereka lakukan, pelanggaran yang mereka lakukan dengan pelanggaran kita hari ini, kalau kita sandingkan, kita akan dibingungkan. Kenapa? Belum ada apa-apanya pelanggaran Adam dengan pelanggaran kita secara kualitas. Dosanya Adam itu, orang berpikir sering sekali berkata, kenapa ya Adam dan Hawa itu kan hanya makan buah. Hanya makan buah saja. Apa sih yang serius dari makan buah?
Adam dan Hawa itu makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Kenapa kok hanya karena makan buah saja, efeknya itu, hukumannya itu rasanya tidak seimbang dengan dosanya? Ya, coba saudara lihat, Adam itu makan buah, Anda dan saya buat dosa apa selama ini? Belum ada apa-apanya. Kejahatan kita itu jauh lebih parah daripada sekedar makan buah. Banyak orang bingung, hanya makan buah saja kok sedahsyat itu hukumannya. Bahkan seluruh bumi terhukum, semua keturunan manusia terikut dalam hukuman itu. Dikutuk, akibatnya mengerikan. Nah saudara, jangan heran, di sini kita mengerti bahwa betapa seriusnya Tuhan dengan dosa. Itu sebabnya kita yang ada di dalam Tuhan, kalau kita tahu upah dosa itu ialah maut, pastinya ini menjadi stigma yang membentengi kita untuk tidak bermain-main dalam hidup ini. Yusuf, saudara terkasih dalam Tuhan, dia membangun konsistensi hidupnya dengan memandang bahwa dosa apapun itu sangat besar. Ketika dia digoda oleh istri Potifar, dia melihat itu bukan dosa kecil. Walaupun bagi kebanyakan orang sekarang, dosa perselingkuhan itu kayaknya dosa biasa. Tapi bagi Yusuf, perselingkuhan itu mengerikan. Makanya dia berkata, bagaimana mungkin aku melakukan dosa yang sebesar itu kepada Tuhanku. Saudara ingat, kadang-kadang efek dosa itu tidak seperti makan cabai. Saudara tahu kalau makan cabai, Anda gigit cabai itu langsung terasa pedasnya. Kadang-kadang efek dosa itu sama seperti Anda kalau makan jahe. Saudara tahu jahe? Jahe kalau dimakan, saudara digigit belum terasa pedasnya. Tapi setelah digigit baru terasa pedasnya. Cabai kalau Anda gigit langsung terasa. Jahe itu biasanya menyusul, rasa pedasnya muncul. Hati-hati saudara terkasih dalam Tuhan. Sama seperti Adam sempat bersantai ria setelah ia melakukan pelanggaran, karena setelah ia makan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat itu, dia tidak langsung mati seperti apa yang Tuhan katakan. Tapi mungkin saja di ujung usianya, setelah dia melihat tubuh jasmaninya mulai lemah, baru dia ingat perkataan Tuhan bahwa kalau engkau makan buah itu, kamu akan mati. Dan itu terjadi, saudara, tidak seketika waktu ia makan buah, tapi terjadi sekian tahun setelah ia hidup. Maka benarlah yang Tuhan katakan kepada Adam, kamu akan mati. Jadi saudara, lebih baik mencegah daripada mengobati. Dosa diampuni saudara, tapi ingat, efek dari dosa itu akibatnya pasti. Itu sebabnya kalau engkau mengerti upah dosa itu ialah maut, maka ini menolong kita untuk semakin menjaga kekudusan hidup kita. Dan yang terakhir saudara, membangkitkan hati saudara untuk memberitakan Injil. Upah dosa ialah maut. Membuka mata hati Anda dan saya untuk tidak berdiam diri, tetapi saudara harus dengan segera memberitakan Injil kepada banyak orang, supaya mereka tidak mengalami maut yang kita mengerti itu. Kalau saudara mengerti apa artinya maut yang adalah upah dosa, maka harusnya Anda dan saya memiliki hati yang berbelas kasihan kepada semua orang yang bersentuhan dengan kita.
Tidak peduli apa jabatannya, tidak peduli apa agamanya, tidak peduli seperti apa status keuangan hidupnya. Siapapun di dunia ini, orang yang punya segalanya, orang yang kaya, orang berpangkat, orang berkedudukan, orang miskin, siapa saja, dia butuh mendengarkan berita kabar baik penebusan oleh Yesus di atas kayu salib. Jadi kalau Anda dan saya tahu dan sadar bahwa dosa itu mautlah upahnya, maka seharusnya kita lebih giat lagi berbagi Injil di masa-masa akhir ini. Karena kita sedang kejar-kejaran dengan waktu, saudara. Waktunya tidak begitu lama lagi. Anda dan saya harus berpacu lebih hebat dari sebelumnya. Berbagi Injil, memberitakan berita kemenangan kepada siapa saja yang Anda dan saya kenal. Karena kenapa? Hidup yang paling tragis adalah bukan soal menderitanya hidup seseorang di dunia ini, tetapi hidup yang paling tragis adalah kalau seseorang tidak di dalam Yesus. Karena penderitaan kelak yang akan dialami orang yang tidak di dalam Yesus, saya tidak bisa bayangkan. Anda bisa mengerti apa arti maut, maka itulah nasib daripada orang yang belum terhubung iman kepada Yesus. Saudara harus ingat, surga itu kekal, tapi neraka itu juga kekal. Jadi jangan biarkan orang dekatmu, jangan biarkan sahabatmu, jangan biarkan abang adikmu, jangan biarkan orang tuamu, keluargamu masuk dalam maut yang mengerikan itu. Maut yang sering dikatakan kematian yang kedua. Di sanalah tempatnya penyesalan yang hebat. Sayang sekali penyesalannya tidak ada obatnya lagi. Dan satu-satunya cara saudara untuk menolong mereka keluar dari maut itu adalah lewat berita Injil. Karena firman Tuhan katakan, Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Satu-satunya cara merebut orang dari maut itu adalah dengan cara ketika engkau memberitakan Injil kepada sesama. Jadi jangan puas menjadi baik dengan sesamamu, tetapi puaslah ketika engkau bisa membawa mereka di dalam Yesus, karena itu lebih dari segalanya. Mungkin hari ini engkau tidak bisa berbagi harta dengan sesamamu, karena hidupmu pun masih terbatas. Engkau tidak bisa membagikan sesuatu kepada sesamamu dalam bentuk materi, karena hidupmu pun sulit. Tetapi bagikanlah harta yang sejati ini, yaitu berita penebusan di dalam Kristus, berita kebebasan. Maka itu lebih dari segalanya. Saudara terkasih dalam Tuhan, ada satu orang yang terkenal baik di perumahannya. Tetangga-tetangganya yang berbeda iman dengan dia mengakui betul bahwa orang ini adalah orang yang sangat baik. Tiap kali dia masak sesuatu, maka dia akan bagikan kepada tetangganya, walaupun beda iman. Ketika tetangganya itu sakit, dia akan belikan obat. Wah, apapun dia lakukan banyak. Kebaikannya sudah sangat diakui oleh orang-orang di sekitarnya. Tapi suatu saat, saudara, tetangganya meninggal. Dan dia pun meninggal. Singkat cerita, saudara, mereka jumpa di sebuah simpang. Simpang yang nanti akan memisahkan tempat mereka ke surga dan neraka. Ketika ia melihat dari jauh tetangganya itu, pikirnya dia, wah, itu tetangga yang selama ini telah mendapat perlakuan baik dari saya.
kesan-kesan yang sangat baik dari saya. Pikirnya dia, tetangganya itu akan berlari dan akan peluk dia. Tapi saudara tahu justru yang terjadi berbanding terbalik dengan apa yang dia pikirkan. Karena kenapa? Tetangganya itu berkata kepada dia, memang kamu berbagi sayur dengan saya. Kamu berbagi gorengan dengan saya. Apapun yang kau bikin, apapun yang kau beli, kamu bagikan ke saya. Ketika anak saya sakit, kamu belikan obat. Tetapi kamu belum pernah berbagi Injil kepada saya. Kamu belum pernah memberitahukan kepada saya siapa Yesus itu. Jadi kamu adalah orang yang paling jahat yang pernah aku kenal dalam hidupku. Itulah alasan hari ini saya tidak sealamat dengan dirimu. Karena engkau jahat sekali. Engkau paling jahat. Saudara terkasih dalam Tuhan, mungkin hari ini engkau terkenal baik di antara tetangga-tetanggamu. Karena santunnya bahasamu, karena baiknya budimu. Itu tidak salah. Tapi jangan sampai suatu saat engkau berjumpa dengan sahabatmu, tetanggamu, yang engkau baikin selama ini. Dan pada akhirnya dia berkata kepadamu, kamu jahat sekali. Hanya karena engkau tidak pernah memberitakan jalan hidup yang benar bagi mereka. Tidak pernah berbagi harta yang sejati dengan mereka. Yaitu jalan keselamatan di dalam Yesus. Saudara terkasih dalam Tuhan, mari kita gunakan kesempatan ini untuk tidak hanya sekedar bertahan hidup, tapi saudara gunakan kesempatan ini untuk berbelas kasihan kepada mereka-mereka yang belum di dalam Yesus. Ini bukan soal pindah agama. Ini bicara soal belas kasihan. Ketika engkau berbagi berita Injil kepada seseorang, sesungguhnya engkau telah mewariskan kepada dia harta yang luar biasa, yang tidak dapat dibandingkan dengan apapun juga. Kiranya ini menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami sangat bersyukur betapa dalamnya Engkau mengasihi kami, melampaui dari apa yang mampu kami mengerti. Bukan saja Engkau berjanji menyertai kami selama kami masih ada dalam dunia ini, tetapi Engkau telah melepaskan kami dari tuntutan hukum maut itu. Oleh karena dosa kami di masa lalu, pelanggaran kami, kehidupan kami yang jauh daripadamu. Tuhan, kami sungguh sangat bersyukur. Kalaupun keadaan kami hari ini, keadaan yang susah adanya, kami dibuat menderita oleh karena pandemi ini, tapi itu tidak menghentikan hati kami untuk menaikkan syukur kepadamu. Karena apa yang telah Engkau kerjakan bagi kami lebih dari segalanya. Kemuliaan, kekekalan yang dijanjikan oleh penebusan-Mu itu tidak bisa dibandingkan dengan penderitaan yang kami alami hari-hari ini. Tuhan, saya berdoa untuk umat-Mu dimanapun mereka berada pada saat ini. Kalau pandemi ini mencuri sukacita mereka, maka Tuhan, saya berdoa hari ini, biarlah dengan kuasa firman-Mu hari ini, sukacita mereka dikembalikan. Mereka boleh mengangkat wajah mereka dan menaikkan syukur kepada Tuhan. Walaupun keadaannya tidak pas, keadaannya tidak biasa, keadaannya penuh dengan kesusahan. Tuhan, tolong kami supaya
kami bisa menjaga diri kami di tengah-tengah goncangan ini. Ajari kami untuk konsisten di tengah-tengah kegoncangan ini, tetap hidup dalam jalan-jalan Tuhan, tidak melakukan penyimpangan dan menghalalkan segala cara. Kami menjaga kekudusan hidup kami, kekudusan keluarga kami. Bahkan Tuhan, kami berdoa hari ini, Tuhan bangkitkan belas kasihan dalam diri setiap umat-Mu, supaya keselamatan itu tidak berhenti dalam diri mereka, tetapi mereka dibakar untuk menyala, mengasihi sesamanya, berbagi kabar baik dengan sesamanya, menceritakan perbuatan-perbuatan besar yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup mereka. Dan di sana Tuhan, kerajaan-Mu akan semakin diperluas. Semakin banyak orang yang percaya kepada Tuhan, semakin banyak orang yang hidupnya, namanya tercatat dalam buku kehidupan. Tuhan berkati umat-Mu, berkati gereja ini, berkati hamba-Mu yang melayani di tempat ini, tim pengembalaan. Biarlah Tuhan memakai mereka lebih lagi, melayani jemaat di tengah-tengah pandemi ini. Kami bersyukur untuk semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan syukur kami. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.